Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. masih bersama dengan saya Junianto sebagai pembawa acara di agenda siang hari ini. Baik, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk tetap selalu standby di acara ngobrol santai bersama Hafid Tekno, Sumarang, dan Levi Onik. Ya. Di sini kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber ternama yang sekaligus mereka adalah salah satu YouTuber di Jambi. Ya, ini yang pertama saya perkenalkan dari Bang Erik Krisna Sandi. Ini salah satu YouTube yang bernama Levioni. Boleh diperkenalkan namanya? Silakan. Ya, halo teman-teman. Ya, saya dari channel Unik. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah nonton channel Unik, mungkin itu lebih seputar ke game. Ya, itu maksudnya. Oke, agak suaranya agak kecil ya, Bang. Oke. Kecil ya? Selanjutnya, Oke, oke, apa perlu diulang lagi, Bang Erik? nggak usah. Nanti terlalu terkenal nanti. Oke, boleh diulang lagi karena suaranya agak kecil tadi ya. Lanjut, lanjut. Apa kedengaran tadi? Enggak. Diulang. Ulang. Oke. Ya, terima kasih Mas Juni. Saya dari channel Levi Unik. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang sering nonton di channel Letrionik mungkin teman-teman tahu karena channel channel saya seputar game, gameplay lah ibaratnya, lebih tepatnya gameplay itu pas kan Pak? Gameplay yang gimana tuh Mas Erik? Seperti gameplay walkthrough. Kalau untuk walkthrough itu lebih ke story dari game tersebut gitu, jadi kayak ada part-partnya, sama seperti channel sembarang yang sekarang tuh lagi aktif-aktifnya di game. Oke. Tapi sembarang itu. Oke, selanjutnya ini Bagus. dari Bang Juhendra Utama. Coba diperkenalkan. Ini salah satu YouTube-nya yaitu Happy Techno. Ya, saya dipersilakan. Baik, nama saya juga Utama. Saya memiliki channel YouTube yaitu channel YouTube Happy Techno. Happy Techno ini yaitu berkaitan dengan teknologi. Nah, Happy Techno memiliki suatu perusahaan, bukan perusahaan atau jasa lah, jasa pembuatan aplikasi sama jasa tentang teknologi. Ini itu saja. Bagi yang berminat untuk belajar, sharing-sharing, silakan mampir di channel Happy Techno. Oke, ini channel yang membahas tentang seputar salah satunya tutorial ya tentang programming ya, program-program. Jadi sangat bermanfaat apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini kuliah itu jurusan seperti. Cari yang warnanya hitam dan putih. Itulah sembarang saya. Oke. Nah, itu Sumbarang bisa di pembahasan channelnya itu Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tutorial, teknologi, dan coding. Untuk kan ada 3 segmen itu. Tadi tutorial. Jadi kalau untuk tutorial ada macam-macam, mulai dari game, cara install aplikasi, bahkan sampai pelajaran kuliah. Lalu untuk teknologi mungkin cara penggunaan teknologi yang contoh, yang baru-baru yang bakal akan keluar. Nah, saya akan membahas mengenai ini. Kelihatan? Oke. Atau semacam unboxing. Lalu untuk coding ya semacam pembuatan program. Nah, ini dari mungkin teman-teman sering bertanya ya ke saya dari Mas Sumarang ini ya, mungkin dalam akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini sering mengupload mengenai gamers. Nah, ini boleh dijelaskan tidak kenapa yang sebelumnya atau di awal YouTube itu, di awal channel itu membahas seputar teknologi. Nah, di akhir ini membahas mengenai gamers. Apakah itu salah satu tujuan atau ada
apa namanya, tujuan dari si pembuat channel ya, atau pembuat, katakanlah seperti Bang Sumbarang ini, memberikan bahwasanya gamers ini lebih bagus untuk saat ini gitu, atau gimana tuh, boleh dijelaskan tidak? Oke, terima kasih. Nah, jadi belakang ini kalau teman-teman lihat, channel saya itu mengupload mengenai game-game ya, seperti yang dikatakan Bang Erik tadi sebelumnya, itu walkthrough atau gameplay, di mana gitu di situ saya merekam saya bermain mengenai cara bermainnya gitu, dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya ini bukan segmen terpisah, ini masuk segmen ke yang tutorial, lebih ke tutorial. Lalu kenapa game? Belakang ini kenapa game? Itu bukan karena game sedang naik turun, belum. Saya tidak mengikuti tren seperti itu kan. Upload yang sedang tren bukan seperti itu. Untuk game sendiri itu karena saya baru, ini saya cerita agak panjang mungkin. Iya, boleh, silakan. Di bulan Agustus sekitar tanggal 13, 14, 15, nah itu saya baru beli HP, di mana HP ini, nah saya sudah support nih untuk game-game seperti itu. Jadi daripada mubazir gitu kan, game-game ini lebih baik saya upload ke video YouTube saya gitu. Dan untuk itu saya sebenarnya juga menikmati gitu loh, nonton video saya sendiri saat sedang memain. Nah, jadi kesimpulannya ini memanfaatkan sumber daya Allah. manusia ya, SDM yang sekarang Sumbarang gunakan. Mungkin maksudnya sumber daya bukan manusia, sumber daya teknologi mungkin ya. Oh gitu ya. Karena sebelumnya HP atau gadget saya gitu kan tidak mumpuni, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat konten seperti itu. Nah sekarang mumpuni nih, masuklah kalau gitu, langsung kita upload. Oke, sudah ya Mas Sumbarang. Terakhir saya perkenalkan diri saya sendiri, karena semuanya yang hadir dari narasumber kita sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing, dan saya ingin juga memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Junianto ya, saya salah satu YouTuber juga, dan mempunyai channel namanya Junianto Putra Fajar. Ya, cerita sedikit mengenai YouTube itu, awalnya adalah nama saya sendiri, Junianto ya. Junianto, dan isinya itu mengenai animasi, dan sampai sekarang itu masih aktif. Dan untuk isi channelnya itu bebas ya, umum, dalam arti saya membuat channel tersebut ya, membuat video-video yang saya buat, yang saya upload di YouTube itu gunanya agar bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jadi sebisa mungkin saya membuat tutorial yang sangat bermanfaat, yang dibutuhkan juga di masyarakat tentunya itu. Dan saat ini pun alhamdulillah sudah hampir 5,6 ya, hampir 5,6, di mana video saya naik ke atas trending saat ini itu mengenai SketchUp 2020, dan hampir menyusul di 1,1 ribu ya viewernya itu di channel instalasi SketchUp 2021. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video itu, segera tonton, karena itu sangat bermanfaat buat desainer 3G Max ya. Oke, kita lanjut sesi diskusi ya, dimana Kak Juhen, Bang Juhen, apakah mendengar suara saya? Oke, mendengar. Oke, diaktifkan kameranya. Oke, nah ini agak terlihat bagus ya. Jadi oke, dari pertama saya ingin bertanya ke Bang Juhen ya, untuk yang pertama, untuk aktivitas saat ini ya, boleh diceritakan atau masih aktif di channel, atau mempunyai aktivitas lain selama pandemi ini sulit ya, apalagi di seminggu terakhir itu
ada PPKM level 4 di Kota Jambi. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang mungkin bisa juga memberikan manfaat bagi kita sebagai konten kreator ya YouTube, dan juga untuk teman-teman yang ingin memulai di YouTube. Ya, dipersilakan. Kita ceritakan terlebih dahulu yaitu kegiatan aktivitas saya dulu ya. Ya, Aktivitas saya selama pandemi ini selain bekerja, mencari nafkah, terus saya ingin memulai lagi setelah dapat musibah channel saya itu dibajak ya, dibajak orang. Terus saya memulai lagi untuk membuat channel baru dengan tema yang sama, dengan konten yang sama, dan titel yang sama. Channel saya itu kemarin saya baru upload satu video tentang tips dengan tip-tip yang ada di komputer. Saya akan berbagi sharing ilmu kepada yang menonton channel saya. Mungkin itu aktivitas saya sekarang, yaitu saya bekerja di rumah juga sebagai WFH kantoran zaman sekarang begitu. Mungkin untuk zaman pandemi ini alangkah bagusnya untuk kita ini untuk saling mendukung, saling membantu, dan saling support ya. Apalagi di zaman sekarang ini, yaitu mencari nafkah itu sangat susah, sangat sulit sekali. Kalau di kalangan kita mungkin adalah gitu kan, mungkin kalau di kalangan orang-orang di bawah kita itu saya lihat seperti orang pedagang gitu kan, kayak kemarin PPKM atau penyekatan gitu kan, itu sangat susah untuk pedagang-pedagang. Jadi kalau saran saya nih bagi yang kreatif, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, itu saya harapkan untuk membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa menjual dari pedagang-pedagang. Misalnya kita gak apa-apa kita rekam orang-orang yang jualan ini kelakunya gimana, interview gimana gitu kan, kendalanya gimana, mungkin menyampaikan kepada orang-orang yang lebih bisa untuk membantu gitu, saling berbagi, saling membantu. Mungkin itu saran saya kalau di zaman pandemi ini untuk teman-teman yang kreatif di bidang konten video. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin saya kembali lagi dengan Mas Juni. oke. Saya kembalikan lagi sama Mas Juni. Jadi itu di channel HP Tekno sempat ada musibah. Jadi buat teman-teman yang masih menjadi penonton setia di HP Tekno ya, bisa mampir di channel baru ya, di channel terbaru yang dirintis dari awal ya, di channel HP Tekno gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Sumbarang ya, Kak Rama Gusrial nih. Jadi namanya ini agak berbeda ya, sedangkan namanya itu adalah Rama Gusrial ya. Ini sedangkan channelnya ini Sumbarang. Mungkin boleh diceritakan sedikit tidak, kenapa sampai bisa mengambil channel yang bernama Sumbarang? Apakah Sumbarang itu mempunyai makna sembarangan gitu, atau gimana ya? Ya, yang membuat penonton itu yang menjadi tanda tanya, yang ingin, mungkin sebagian penonton setia dari Sumbarang itu masih bertanya kenapa channelnya ini masih dinamakan Sumbarang. Oke. Baik. Jadi yang saya jawab ini kenapa namanya Sembarang gitu ya. Iya. Jadi kenapa namanya Sembarang? Jadi ceritanya kita balik dulu ke belakang, gitu kan. Jadi adalah salah satu kebiasaan saya dan juga teman-teman saya dulu kalau bercanda. Nah, itu misal nih, wih, itu buku isinya buruk. Maksudnya
wih buku itu maksudnya bagus. Nah kami sering begitu tuh. Kalau kasarnya nggak saya lihat kan, kira-kira candaan kami seperti itu biasanya. Jadi kami mengatakan bukan yang sebenarnya, mengatakan yang sebaliknya. Lalu Sumbarang itu berasal dari bahasa Padang, artinya sembarang. Nah, maksud kenapa saya pakai Sumbarang atau sembarang tadi, seperti hasil dari candaan saya tadi gitu. Nama channelnya sembarang, tapi konten yang dihasilnya tidak sembarangan gitu. Oke, jadi nah, jadi konten-konten yang dibuat dari Bang Ramo Gusrial ini di channel Sumbarang itu bukan sembarangan isinya gitu. Dan isinya pun sangat berkualitas gitu. Apalagi saat ini yang masih trending itu masalah gamers-gamers yang membuat para penonton itu tergiur untuk memainkan game seperti itu. Ya, dimana strategi semua yang dibuat ya itu menjadi masukan buat teman-teman bahwasanya bagaimana strategi untuk bisa mengalahkan musuh ya di dalam game tersebut gitu. Nah, jadi kira-kira dari Bang Rama Gusrial ini untuk kedepannya ini bakal masih aktif lagi di konten mengenai gamers atau masih beralih mengenai teknologi? Jadi sebelumnya terima kasih Bang Yuni. Jadi selanjutnya itu sudah saya rencanakan, sudah saya jadwalkan. Untuk game, tentu game akan terus berlanjut. Nah, karena game nggak cuma satu ya. Untuk kali ini kan saya konsen di game yang ini nih. Game yang sedang saya mainkan itu Ben 10 Protector of Earth. Itu salah satu game PSP, PlayStation, Sony PlayStation Portable gitu. Yang dimainkan melalui emulator. Nah, nanti selang-selingnya, selain video dari game tadi, selanjutnya nanti akan saya coba video unboxing atau teknologi ini tadi, itu penggunanya gitu kan, dan semacam pembuatan aplikasi atau review dari aplikasi. Jadi saya sedang membangun sebuah aplikasi pemrograman web, itu perpustakaan. Nah, itu nanti setelah selesai akan saya review di channel YouTube saya. Selanjutnya kedepannya channel Sumbarang isi videonya seperti itu. Oke. Nah, ini dari selanjutnya ya kita sambung dari narasumber kita nih lagi sudah menunggu, sabar ya. Dari Bang Erik Krisna Sandi. Ini salah satu channel YouTube-nya agak berbeda dengan namanya gitu. Kalau saya kan nama saya Junianto dan channel saya Junianto Putra Fajar. Jadi masih sama ya. Kalau ini jauh berbeda gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, begitu juga penonton-penonton setia di channel Levionik ya. Boleh diceritakan dari yang punya channel tersebut. Silakan Bang Erik. Oke, terima kasih Kak Juni. Dengar ya suara saya ya? Ya, dengar. Sebenarnya kalau untuk ada tuh video saya yang Get Rich itu ya. Yang Get Rich, nah, itu video pertama saya. Sebenarnya nama channel saya bukan Levionik. Awalnya itu Masterik. Sebenarnya itu Master Erik, cuman digabung jadi Masterik. Masterik, terus ya nickname itu dipakai ke seluruh game online saya gitu kan. Sampai ke ML. Nah, ML itu tak kenapa saya pengen ganti nickname nih. Awalnya kan. Saya ceritakan sejarahnya kenapa Levionik itu terbentuk. Saya ingin ganti nickname Mobile Legend, terus bingung nih. Terus saya terinspirasi dengan anime itu Shingeki no Kyojin itu kalau nggak salah. Nah, Shingeki no Kyojin itu ada nama karakternya itu Levi Ackerman namanya gitu kan. Nah, saya terinspirasi dari itu, Levi. Cuman kalau Levi yang itu dia pakai I kan. Kalau saya agak dialahin dikit kan jadi Y. Jadi Y. Terus Onyx, kalau Onyx itu kalau nggak salah saya dapat dari film kartun luar negeri.
Enggak, lupa saya. Onyx itu agak sedikit dark lah, sedikit dark, agak lebih ke sana gitu arahnya. Jadi terbentuklah Levi Onyx. Levi Onyx itu saya pakai di channel saya itu waktu video apa ya? Ya, video pertama kali kalau nggak salah itu Limbo. Nah, itu outro pertama saya Limbo. Sebelum itu saya jalankan, saya sudah ganti ke nama Levi Onyx itu channel saya. Jadi terbawa sampai sekarang. Kalau nggak salah Levi Onyx itu saya masih SMK kelas 2. Kalau nggak salah sih. SMK kelas 2 sampai sekarang itu saya bawa terus. Bahkan setiap saya main game baru atau apapun, kalau misalnya teman-teman ketemu yang namanya nickname-nya Levi Onyx, itu pasti saya, karena yang di dunia ini yang gunain nama itu saya sendiri, Levi Onyx, the one and only. Oke. Gitu, terus ya sampai sekarang lah gitu Levi Onyx terus saya bawa. Jadi kalau misalnya ada penasaran nih, boleh tuh sharing-sharing kenapa namanya Levi Onyx gitu kan. Nggak terlalu istimewa lah, cuma namanya sekedar nama. Oke. Gitu sih kayaknya. Lalu isi konten-kontennya Mas Erik ya, Bang Erik, itu konten saat ini masih aktif atau masih dalam proses gitu? Maksudnya? Konten YouTube yang saat ini bernama Levi Onyx Ya. itu masih sekarang aktif atau sementara dalam proses? Oh ya, kalau untuk konten mungkin lagi sedang berjalan, itu sudah masuk 3 video baru. Setelah sekian lama, sudah berapa bulan saya nggak aktif lagi. Itu video baru yang saya comeback kemarin itu kalau nggak salah Valorant. Nah, itu mungkin saya lagi beradaptasi lagi nih kembali nih supaya bisa channel itu berjalan lagi dengan rutin gitu. Lagi beradaptasi lah ibaratnya. Jadi belum sepenuhnya bakal mau upload terus, enggak. Masih beradaptasi. Kalau sekiranya nanti nyaman, terus waktu pun banyak, ya mungkin bakal insya Allah jalan terus. Oke, nah dengar-dengar nih dari teman-teman ada yang bilang katanya Mas Erik masih fokus di podcast. Nah, mungkin boleh diceritakan atau boleh diberikan penjelasan mengenai podcast yang saat ini masih aktif ya. Ya, untuk podcast, bagi teman-teman yang tidak tahu, nama podcast saya itu Selaksa Podcast. Nah, itu teman-teman bisa cari di Spotify juga ada, itu udah 6 episode. Mungkin kalau untuk sekarang lagi masa vakumnya ya, gitu, karena emang personilnya udah pada sibuk gitu, jadi nggak ada waktu kumpul. Kayak kami itu di Selaksa Podcast itu ada berempat ya. Dan ketiga orang itu teman dari SMK saya dulu. Gitu. Jadi ya kami inisiatif lah buat podcast gitu kan, karena emang dapat referensi juga. Karena emang waktu zaman itu podcast lagi booming-boomingnya gitu kan, apalagi podcast Om Deddy. Semuanya niru lah. Masuk kami juga gitu. Jadi kalau untuk sekarang, kalau misalnya ada dari penonton yang sekiranya bertanya-tanya nih, kemana Selaksa? Gitu. Selaksa untuk sementara ini divakumkan. Memang personelnya lagi pada sibuk. Itu aja sih. Oke, berarti divakumkan sementara waktu ya, bukan berarti ditutup. Itu. Nah, jadi teman-teman yang menonton video ini nanti bisa mampir ke podcast di Spotify ya, Selaksa dari salah satunya dari Mas Erik itu. Di situ ada Mas Erik. Bisa teman-teman lihat di mana canda saya pernah dengar juga ya podcastnya tersebut. Itu kalau dari saya tuh
menariknya mengenai di hari ibu, hari guru ya, hari ibu. Salah satu guru di SMA mereka gitu. Nah, itu sangat bagus buat ditiru, seperti teman-teman yang masih sekolah di SMA. Nah, kita lanjut dengan pembahasan ya. Jadi saat waktu-waktu seminggu yang lalu itu di Kota Jambi mengalami PPKM level 4, yang berarti aktivitas-aktivitas di luar itu sangat susah. Nah, aktivitas di luar sangat susah, dan saya pribadi sendiri pun agak susah juga untuk keluar, dan kurang lebih hampir 5 hari itu di dalam rumah saja gitu, tidak keluar gitu. Dan saya sendiri pun menggunakan waktu kesempatan, apalagi saya sendiri sebagai konten kreator di YouTube ya. Di YouTube saya gunakan kesempatan itu dengan membuat video-video yang intinya bermanfaat buat teman-teman. Itu nanti tinggal ditunggu tayangnya, dan sudah saya jadwalkan untuk waktu-waktunya gitu. Salah satu yang terakhir saya upload adalah mengenai menginstal itu di aplikasi Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe After Effects itu di CC 2020. Walaupun terbilang lama ya, tapi masih banyak teman-teman yang bingung untuk menginstalnya. Makanya saya membuatkan video penginstalan, tutorial cara penginstalan aplikasi-aplikasi desain ya, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya nanti bakal saya upload juga video-video mengenai aplikasi 2021 tentunya yang terbaru gitu. Nah, saya kembalikan ke Bang Juhendra ya. Ini salah satu yang masih juga dikategorikan aktif di dalam channel YouTube. Ya, Bang Juhen, apakah masih mendengar? Ya, masih mendengar. Oke. Nah, untuk uploadan program ya, mungkin boleh dijelaskan untuk yang sudah Abang upload ya dari channel tersebut. Apakah ada kendala dalam penguploadan untuk channel itu dari segi penguploadannya? Kalau untuk penguploadan sih nggak ada kendala ya Mas Juni ya. Ya. Mungkin kendalanya itu ya segi pengeditan, persiapan, kita harus semaksimal mungkin ya kan. Nah, dikarenakan kita ini sendiri, jadi kucak-kacir, jadi seadanya kita di segi perekaman, segi ini pembuatan konsep gitu, apa yang kita ingin buatkan untuk konten kita itu supaya sebagus mungkin. Jadi kalau dalam pengeditan itu dari Abang sendiri ya yang mengedit. Nah, untuk trik cepat dalam mengedit itu ada nggak dari Abang sendiri? Kalau untuk trik cepatnya sih nggak ada ya. Kalau kita mau cepat tuh pasti hasilnya nggak maksimal gitu. Ya kalau seandainya kita cepat tapi hasilnya nggak maksimal kan percuma tuh bikin konten kan. Lebih baik ya jangan diupload dulu, kita edit dulu, kita lihat dulu kan. Nah, pengalaman saya itu yang pertama itu pernah itu bikin konten tapi nggak maksimal. Ya hasilnya ya ala kadarnya. Jadi kita orang penonton, istilahnya kita sebagai menonton suatu video konten yang hasilnya nggak bagus gitu. Jadi udahlah, cuman sekedar tonton, udahlah tinggal like gitu, tinggal pesan untuk mendukung dia lebih bagus lagi. Palingan itu saja kan. Tapi kalau hasilnya bagus, seperti contohnya itu saya lihat contoh kontennya Mas Rama Sumbarang itu. Ada beberapa kontennya yang bagus gitu. Itu saya lihat kan. Nah, jadi kita nggak sekedar dukung, jadi kita sekedar lihat, oh ini bagus loh gitu. Oh ini ada ide nih gini, harusnya kontennya seperti itu juga gitu. Nah, mungkin itu sih.
mengenai konten. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin. Itu untuk trik cepatnya mungkin bisa jadi apa namanya referensi ya buat teman-teman yang juga saat ini masih menjadi salah satu konten ya, konten kreator juga. Memang benar yang dikatakan Bang Johan ya, itu dalam pengeditan itu tidak perlu terburu-buru, dalam arti asalkan lama ya, biar walaupun lama ya, asalkan hasilnya bagus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Terkadang banyak orang dalam pengeditan target secara cepat dan hasilnya kurang dari apa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Oke, dari Bang Rama ya, Kak Sumbarang, ini untuk pengeditan ini kalau trik-triknya ada nggak dari Bang Sumbarang? Trik cepatnya gitu. Maaf, bisa ulang lagi Bang Juni. Di sini berisik. Oke. Nah, trik cepat dalam pengeditan video maupun thumbnail itu ada nggak dari Bang Sumbarang? Oh, video. Ya, Di sini hujan nih. Kedengaran nggak suaranya? dengar. Kedengaran. Kalau suara hujannya? Nggak. Enggak. Enggak. Nah, jadi yang ditanyakan tadi trik dan teknik ya? Cara ngedit video. Ya, Oh, baik. Nah, kalau saya sendiri nggak ada sih teknik khusus. Tapi biasanya saya menggunakan laptop. Nah, itu untuk softwarenya saya pakai Filmora. Karena kalau di Filmora untuk pemula, nah di situ disediakan berbagai macam fitur yang benar-benar membuat kita lebih cepat gitu untuk kebutuhan editing khusus untuk YouTube. Lalu sekarang saya sedang aktif-aktifnya untuk editing di HP. Saya menggunakan VN Editor. Silakan teman-teman cari coba di Android Play Store, itu namanya VN Editor. Itu aplikasinya gratis dan lumayan untuk membantu ya untuk editing ringan lah, atau editing simple. Kira-kira gitu Bang Juni. nah untuk thumbnailnya itu dari Bang Sumbarang itu saya pernah lihat juga membuat thumbnail terlebih dahulu daripada membuat isi kontennya, itu bagaimana? Thumbnail ya maksudnya? Iya, thumbnail. Oh, thumbnail. Ya, itu salah satu metode saya. Jadi saya kan sebelum membuat video, kita punya ide untuk konten-konten kita. Itu jadi salah satu cara saya supaya lebih semangat nih. Jadi saya buat dulu thumbnailnya. Baru nanti konten videonya. Itu biasa saya buat di CorelDRAW. Terkadang menggunakan bantuan dari Photoshop juga. Sebelum dibuat thumbnail, saya coret-coret dulu biasanya di kertas gitu kan. Susunannya bagaimana, ini tentang apa. Biasanya saya bikin per playlist. Jadi saya sudah ada merencanakan buat sebuah playlist video mengenai CorelDRAW, tapi bukan di channel saya ya. Nah, itu bahkan thumbnailnya sudah ada, tapi videonya belum saya buat nih. Nah, untuk trik cepat atau tekniknya, karena tadi playlist itu kurang lebih bentuknya sama gitu. Nah, bentuk setiap thumbnailnya yang diubah palingan tulisan. Jadi part 1, part 2, part 3 gitu. Nah, untuk gambarnya sama semua kurang lebih. Atau mungkin dimainkan sedikit gradien, atau gradasi warna gitu kan, dari bawah ke atas gitu. Kalau trik cepatnya nggak ada. Trik cepatnya ya sering-sering aja editing gitu. Nanti bakal dapat sendiri trik cepat dan membuat thumbnail itu. Semakin sering kita buat, semakin cepat kita menyelesaikannya. Oke. Nah, berarti rajin-rajin mengasah karena bisa karena terbiasa. Ketika kita bisa membuat dalam
video seperti mengedit ya. Awalnya kita mungkin masih belajar ya, bisa terus 1 kali 2 kali sampai 10 kali, lama-lama kita akan terbiasa dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, nah saya kembali ke Bang Erik. Ini kedengarannya kalau tidak salah dalam minggu terakhir itu baru dalam sesi logo terbaru ya. Saya tidak tahu apakah ini logo 2021 ya, karena sedikit saya ceritakan. Kalau untuk saya sendiri itu ya, yang saya pakai ini ya, saya pakai di sini itu merupakan salah satu logo terbaru saya di tahun 2021. Nah, nanti akan ada logo terbaru, yaitu logo 2022 yang dibuat oleh Junianto Putra Fajar. Nanti akan kita buat pembuatan logo tersebut di channel YouTube Junianto. Oke, jadi pertanyaannya ke Bang Erik, mungkin bisa diceritakan asal usul dari logo tersebut ya, dan cara pembuatannya itu dalam kurun waktu atau sampai setahun ya, atau beberapa bulan ya, atau cuman sehari semalam dalam proses pembuatan logo tersebut itu. Oke, terima kasih Kak Joni. Mungkin lebih tepatnya kalau untuk pergantian logo ya, sebenarnya bisa dibilang itu tidak konsisten ya, logo udah berapa kali ganti gitu. Cuman saya terinspirasi dari apa namanya, grup band Korea ya. Saya terinspirasi dari itu, grup band Korea. Nah, soalnya kenapa? Mungkin kalau dari penonton Mas Juni ini ada yang K-popers misalnya. Nah, itu pasti kalau untuk grup band Korea itu, kalau misalnya mereka mau comeback itu pasti warna rambutnya ganti-ganti. Itu. Setiap comeback warna rambutnya ganti, setiap comeback warna rambutnya ganti. Nah, saya terinspirasi dari situ. Karena kenapa? Saya sudah lama menghilang nih, barat 5 bulan atau setengah tahun saya sudah menghilang. Mungkin saya bakal menjamu penonton lama saya dengan penampilan baru saya gitu. Kalau untuk pembuatannya sih, untuk jangka pembuatannya nggak nentu. Atau mungkin nanti kedepannya saya sibuk kan, terus comeback lagi bikin logo baru lagi gitu. Itu untuk pembuatan logo menggunakan aplikasi apa tuh, Bang Erik? Kalau untuk pembuatan logo, mungkin kalau teman lihat itu nggak perlu import banyak sih sebenarnya. Itu cukup saya pakai Photoshop, pakai aplikasi Photoshop. Nah, itu kalau misalnya teman-teman perhatikan dengan jeli ya, itu hanya font yang ditempelkan, gitu. Hanya font yang digabungkan. Itu bukan saya import, saya gambar sendiri, enggak. Itu hanya font. Mungkin saya cari di Google itu, mungkin fontnya ini cocok untuk logo saya masukkan gitu kan. Terus agak beda-beda dikit yang di garis, mungkin nanti saya bakal tampilkan logonya. Nah, garis di sebelah O-nya itu, dan mungkin nanti jangan ngira itu E, itu sebenarnya kayak speed lah gitu. Speed kalau mobil melaju kencang itu kan pakai nos itu agak ada cahaya yang tertinggal ibaratnya gitu kan. Nah, gitu. Biasan cahayanya di situ. Kalau untuk logo saya sih nggak terlalu rumit lah. Terus sebenarnya cuman font yang digabungkan gitu. Oke. Pembuatannya berapa lama tuh, Bang Erik? Pembuatannya bisa terbilang kalau untuk waktu mikirnya sama waktu konsepnya mungkin butuh waktu 20 menit sampai setengah jam sih, Mas Yuni. Jadi tidak sampai 1 hari 1 malam ya. Oke. Nah, jadi bahan konten mungkin dari Bang Erik, boleh dong memberikan tutorial cara pembuatan dari logo tersebut. Mungkin dari salah satu penonton saya atau penonton Bang Erik atau penonton dari Happy Techno maupun
penonton sembarang ya, mungkin saat ini masih bingung membuat logo brandnya sendiri ya dalam channelnya mungkin, atau masih baru. Nah, jadi dari terinspirasi video yang abang buat, mungkin bisa menginspirasi kepada penonton tersebut, penonton-penonton yang menonton video abang. Jadi boleh dong dari abang membuat video pembuatan logo Levionic ya, karena dalam proses pembuatannya dalam kurun waktu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena rata-rata brand-brand saat ini yang terkenal itu seperti logo-logo logo Nike ya, logo McD ya, logo apalagi itu hampir lama ya, dan harganya pun lumayan besar gitu, dalam arti mereka membuat bukan dalam hitung sebentar gitu, tapi membutuhkan waktu yang lama, dan hasilnya pun ya walaupun simpel sesuai dengan kualitas dan harga yang mereka buat gitu ya. Dari Bang Erik ditunggu untuk request ya video mengenai tutorial pembuatan logo Levionic. Nah, oke, saya kembali ke semua dari narasumber-narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terakhir, pertanyaan mengenai sampai saat ini ya, sampai saat ini ada mungkin bisa diceritakan apakah ada request dari komentar-komentar yang channel yang sudah kita upload ya, video-video yang sudah kita upload di channel, apakah ada pertanyaan komentar mengenai request seperti contoh, Bang tolong buatkan video instalasi atau pembuatan program mengenai ini kah gitu, atau intinya permintaan dari penonton setia kita gitu. Dari Bang Yuhen boleh diceritakan apakah ada atau tidak, dan apakah ada juga seperti mungkin yang memberikan komentar tidak pantas gitu. Maksudnya, Mas? Maksudnya ya, untuk yang pertanyaan pertama itu, apakah ada request dari penonton mengenai pembuatan video? Kalau di channel saya itu nggak ada untuk pembuatan video. Palingan dia request bagaimana cara ini Mas, palingan dia bertanya di kolom komentar, kan saya kasihlah penjelasan sedikit di kolom komentar, gitu saja sih Mas. Nggak ada request Mas tolong buat ini. Palingan dia terkendala karena ada kendala dari dia mengikuti channel saya, itu terkendala di codingan atau apa gitu kan dari video yang saya buat. Nah, terus dia bertanya atau dia langsung japri atau gimana gitu Mas. Itu mereka menghubungi Bang Yuhen dari email atau langsung di komentar saja gitu? Langsung di komentar ada, langsung di email juga ada juga yang melalui website, ada juga yang melalui website dari HP Tekno. Website HP Tekno. Berarti untuk saat ini itu di channel sekarang. Kalau di channel yang sebelumnya itu, yang sebelum itu, apakah ada request seperti itu? Ya, yang channel kemarin itu yang seperti itu. Channel sekarang juga ada yang seperti itu kan. Kalau yang channel sekarang sih palingan dia menghubungi lewat WA kan. Dia request aplikasi. Berarti gitu. Bang Yuhen menyediakan untuk sesi diskusi ya di WA gitu, di WA. Iya, ada. Di WA, email juga ya Bang? Ya, dia langsung menghubungi website resmi dari HP Tekno. Di situ ada WA, email, atau kontaknya langsung. Oke. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa juga kunjungi website HP Tekno ya, karena di situ sangat bermanfaat jika teman-teman mengunjunginya gitu. Nah, oke, saya kembali ke Bang
Bang Erik lagi nih yang megang kucing ya. Sepertinya suka dengan kucing ya. Nah, kalau dari Bang Erik ada nggak request seperti itu dari channel? Kalau nggak salah untuk request sebenarnya nggak ke arah request sih, seperti mensupport gitu. Kayak channel saya, kayak video saya yang Limbo itu kan sebenarnya kan genrenya horor gitu. Nah, untuk penonton itu mereka sukanya yang horor-horor, jadi mereka kayak nyarankan buat video game yang ini dong, buat video game yang ini dong mas gitu kan. Jadi mungkin lebihnya itu untuk game yang kedepannya mungkin lebih ke horor gitu. Mungkin ada juga lah untuk game-game yang fun nantinya. Cuman menyarankan sih. Nyarankan. Itu langsung eh, dari Bang Erik tanggapi atau gimana tuh? Kalau untuk tanggapi, ya saya tanggapi di komentar. Cuman untuk prosesnya mungkin selesaikan dulu lah gitu kan. Yang game ini dulu baru nanti requestan penonton gitu. Selanjutnya mau game apa kan. Oke. Terakhir dari Bang Rama Gusrial, ini dari Sembarang, bagaimana? Bang Rama Gusrial, Bang Sembarang. Sebenarnya nama saya siapa? Oke. Ya, Dari jadi Bang Rama. tadi pertanyaan apa? Ada yang request di kolom komentar gitu atau di WA atau apa gitu ya? Ya. Jadi kalau untuk request ada lumayan. Beberapa yang saya ingat itu mengenai video pembelajaran MATLAB mengenai metode apa itu? Metode Sugeno. Nah, Oke. di video itu dia bertanya nih, Bang, ada request video selanjutnya gitu. Nah, itu langsung saya buatkan tuh, tapi nggak langsung hari itu. 1 minggu setelahnya baru ada video itu. Lalu yang selanjutnya, yang baru-baru ini, karena saya mengupload video tentang game, ada juga yang request nih. Saya kan main game Ben 10 sekarang. Nah, dia request God of War. Nah, teman-teman pasti tahu lah game God of War yang keren itu kan. Nah, mereka request itu tuh. Bahkan sampai berlanjut ke WA. Ngomongnya kayak gini. Upload video YouTube God of War lah. Ma. Karena sudah tahu nama saya kan dia pakai nama Ma katanya. Lalu saya jawab, wah sabar, hancur HP saya. Nah, terus kalau dari media-media yang lain seperti email atau sosial media itu saya masih kurang, hanya baru langsung dari YouTube dan WA biasanya. Oke, berarti semua kurang lebih hampir request yang dari kolom komentar itu rata-rata langsung dieksekusi ya dari Bang Rama. Oke. Nah, sebelum kita tutup dan kita akhiri agenda kita di acara ngobrol santai. Nah, saya persilakan dari masing-masing narasumber dari Bang Rama langsung memberikan kesimpulan atau masukan serta kata-kata motivasi kurang lebih untuk penonton yang menonton video ini gitu. Silakan. Kata-kata motivasi. Saya menyebutnya closing statement gitu ya, kalimat penutup. Saya menyebutnya tampan dan berani. Nah, jadi kalau closing statement dari saya itu 7 kali perang, 7 kali menang. Halo dunia. Nah, itu tuh nggak ada motivasi-motivasi. Oke. Kerasnya nih hidup ini ya, Bang. Oke. Dari Bang Erik. Motivasinya untuk mungkin kalau untuk motivasi saya tidak pandai memberikan motivasi, cuman saya hanya memberikan pengalaman yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman sekalian gitu. Misalnya kalian ingin memulai suatu, entah itu jadi YouTube, entah itu jadi selebgram dan lain-lain, nggak masalah dengan
device yang bisa kita bilang itu murahan gitu. Karena emang dulunya yang namanya Reza Arab, Miao Au, gitu, youtuber besar di zaman sekarang, mereka dulunya pakai HP murahan gitu loh. Bahkan belum sampai yang namanya kita baru merangkak nggak mungkin bisa langsung berjalan itu sih. Kalau misalnya nanti teman-teman atau penonton setia dari channel Bang Juni Putra Fajar, jangan minder gitu untuk memulai YouTube gitu. Karena yang namanya sekarang HP-HP sekarang sudah menggunakan kamera gitu. Cukup hanya dengan kamera yang bisa terbilang hanya 16 pixel, 8 pixel gitu, itu bisa gitu. Yang penting dari diri kitanya memulai atau tidak gitu. Kalau tidak memulai ya tidak akan mulai gitu sih. Itu sih Bang Juni. Oke, dari Bang Johan bagaimana? Kalau saya sih simpel sebenarnya. Kalau untuk motivasi ini, untuk pembuatan konten, jelasnya kita harus terus berkreasi, terus kreatif. Istilahnya itu kreatif sampai mati jadinya kan, ibaratnya gitu. Jadi tidak ada yang kata-kata istilahnya itu boring, ini masih banyak ide-ide yang lain. Jangan stuck di tengah, atau teruslah berkarya. Intinya bagi yang belum berkarya, coba aja dulu. Kata-kata ini kan, kata-kata Tokopedia gitu, coba aja dulu kalau bagi yang belum berkarya. Kalau yang sudah berkarya, kreatif sampai mati gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Semoga buat video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang menonton. Dan nanti kedepannya kita akan buka lagi di mana ngobrol santai mengenai tema-tema yang akan kita bahas nantinya. Baik itu dari channel YouTube ya maupun tema-tema yang akan kita bahas nantinya. Dan ini kita minus dari kurang ya, seharusnya dari Bang Taufik Irawan ya, seharusnya hadir pada kesempatan hari ini, cuman dikarenakan ada kendala, jadi kita tidak menghadirkan narasumber kita yang dari channel YouTube Taufik Irawan. Nah, oke, dari saya cukup sekian. Saya selaku pembawa acara pada siang menjelang sore ya, saya tutup ya dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kita inilah foto-foto. Foto-foto. Nah, OBS-nya mana? Ini foto entah apa. Foto screenshot. Siapa yang foto? Aku ya? Ya aku bebek. Hah? Ya aku bebek. Si Erik. Tapi yang gambar punyamu? Itu dia lah. Ini aku di ini nih. Laptop. Oke, tunggu. Sudah, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah, jadi nanti ini kan yang pertama. Yang kedua nanti siapa lagi nih yang bawa materi? Nanti ya kayak gini.